Halo teman-temanku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi ke channel YouTube aku. Nah, pada hari ini aku bakal membagikan sedikit ceritaku tentang mainku hari ini, yaitu ke Pasti, Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta. Nah, Pasar Pasti ini diresmikan itu tanggal 22 April 2010 oleh Wali Kota Yogyakarta, yaitu Bapak Heri Zudianto. Nah, Pasar Pasti ini terletak di Jalan Bantul kilometer 1 Dongkelan, Yogyakarta. Sebelumnya, Pasar Pasti ini berlokasi di Ngasem yang sekarang terkenal sebagai Pasar Pusat Kerajinan dan Seni Yogyakarta. Kalau kalian tahu Taman Sari, nah jadi Pasar Pasti itu di depan Taman Sari gitu. Nah, jadi kenapa dipindah itu karena di sana lokasinya dianggap kurang kondusif yang membuat kemacetan jalan. Pokoknya jadinya tuh dulu ramai banget kayak gitu loh, karena sering didatengin juga oleh wisatawan, bahkan turis-turis pun banyak yang main ke situ. Kemudian setelah mempertimbangkan, akhirnya Pasar Pasti itu dipindah deh ke Jalan Bantul kilometer 1. Nah, dengan mengusung konsep pasar dalam taman, Pasti memanfaatkan 2/3 dari lahan sebagai ruang publik hijau yang syarat dengan tanaman hias dan pepohonan. Nah, Taman Pasti ini berdiri di atas lahan seluas 30.000 meter persegi dengan luas bangunan 9.134 meter persegi. Kemudian pasar ini buka dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore setiap hari ya. Jadi pastiin kalian kalau misalkan mau berkunjung ke Pasar Pasti itu di sekitar jam tersebut. Nah, kemudian apa saja sih yang dijual di Pasar Pasti ini? Nah, Pasar Pasti ini dia ada 2 lokasi, yang satu di barat jalan dan yang satunya di timur jalan. Dimana untuk yang timur jalan itu khusus untuk pasar satwa. Kemudian yang di barat jalan itu ada 2 bagian, sebelah selatan itu untuk ikan hias dan sebelah utara itu untuk tanaman hias. Nah, adapun aneka jenis hewan yang dijual di timur jalan itu ada macam-macam jenis burung seperti burung gereja, burung beo, burung nuri, lovebird, ada juga loh burung hantu dan lain-lain. Selain itu ada juga hewan-hewan seperti unggas, hamster, kelinci, ikan, kucing, anjing, bahkan ular pun juga ada loh. Nah, kemudian selain hewan juga dijual macam-macam jenis makanan untuk hewan, terus sangkar-sangkarnya dan segala perlengkapan untuk hewan seperti kayak tamak minum dan lain-lainnya gitu deh. Itu kalau untuk yang di timur jalan. Kemudian kalau untuk yang barat jalan itu yang ikan hias itu menjual macam-macam ikan hias seperti kayak lohan, ikan koki, ikan cupang, dan lain-lainnya. Ada akuarium juga, terus pernak-pernik ikan seperti batu-batuan, terus tumbuh-tumbuhan gitu. Nah, kemudian yang di sebelah utara itu bagian tanaman, itu selain menjual macam-macam tanaman hias seperti macam-macam bunga, krokot,
buah seperti jeruk, pisang, kelengkeng, durian gitu. Itu ada juga pohon kopi dan lain sebagainya. Nah, selain macam-macam tanaman, itu juga tersedia berbagai macam bahan untuk menanam seperti pupuk kandang, pupuk kompos, kemudian sekam bakar, kokopit, terus media tanam yang udah jadi gitu pun ada gitu. Terus pupuk cair, kemudian batu-batuan, ada kerikil malang kayak gitu. Terus ada juga pot-pot dari yang biasa sampai yang pot-pot lucu-lucu gitu, sehingga kita bisa membuat tanaman hias sesuai kreasi kita sendiri. Dan untuk merek, harga, dan ukurannya pun macam-macam ya kayak gitu. Kalau untuk media tanam dan pupuk lain-lainnya gitu, itu tuh kalau ukuran yang paling kecil itu ada dari harga 5.000. Terus kalau yang bagoran besar gitu tuh kemarin aku nanya harganya udah 20.000. Terus ngomong-ngomong soal fasilitas di sini itu macam-macam ya, ada tempat ibadah, ada tempat parkir, kemudian ada toilet, ada taman bermain, terus ada food cart-nya juga, terus ada hotspot-nya juga ya. Nah, kemudian singkat cerita, kenapa kami main ke sini itu sebenarnya karena kami ingin membeli ikan. Bukan kami sih, tapi temanku pengen beli ikan. Maklum ya, di masa pandemi kayak gini mungkin kita kan juga udah mulai jenuh, pengen ngelihat pemandangan luar juga terbatas gitu. So akhirnya memutuskan untuk beli ikan. Nah, kami sebelum membeli itu survei dulu kedua tempat, yang di sebelah timur jalan sama yang di sebelah barat jalan. Dan kebetulan karena kami orang yang sama-sama awam soal ikan, jadi kami lebih banyak bertanya dulu sebelum membeli, seperti ikan ini itu cocoknya digabungin dengan ikan yang mana, terus perawatannya seperti apa kayak gitu. Nah, setelah jalan-jalan dan membandingkan kedua tempat, kami itu tertarik dengan ikan koki. Nah, ikan kokinya itu kalau di sebelah timur warnanya hitam kayak gini, kalau yang di sebelah barat itu rata-rata warnanya orange dan harganya lebih tinggi. Kalau di timur jalan kami dikasih harga 20.000, yang di sebelah barat jalan itu kemarin ada harga sekitar 40.000. Terus ya udah, akhirnya kami memutuskan untuk beli yang di timur jalan. Tapi sebelum beli, itu tuh dikasih tahu sama penjualnya kalau misalkan mau beli ikan koki itu harus ada filter gitu, karena ikan ini nggak bisa hidup tanpa filter akuarium gitu. Nah, sedangkan temanku ini kan belum punya. Ya udah, akhirnya kami mengalah untuk membeli ikan yang lainnya, dan akhirnya kami membeli ikan cupang kayak gini. Ini murah banget, seharga 5.000 rupiah. Terus dicarikan teman-teman yang lain yang ikan-ikan kecil kayak gini, itu harganya 1.000-an. Tadi ada yang 500, ada yang 1.000 kayak gitu, ada juga yang 2.000. Terus kami juga beli pakan. Nah, sama penjualnya itu kami dikasih pakan yang kayak gini. Kami nggak nanya dulu nih sebelumnya, karena mengiranya kalau semua pakan ikan itu sama. Nah, singkat cerita, pas datang ke rumah gitu kan, dan ditinggal ngapa-ngapain, jam 6 sore habis maghrib, itu temanku bilang kalau ikan yang harga 2.000 itu mati. Nah,
punya usut. Di perutnya itu kan mengeras, jadi dia menganalisa menyimpulkan bahwa ikan itu mati karena salah makan gitu. Terus nah untungnya nih dari akuarium yang dia beli itu dapat bonus makan ikan itu makannya seperti ini. Nah, jadi alhamdulillah tetap bisa ngasih makan tanpa nunggu esok hari buat beli pakan ikan lagi. Oh iya, pakan ikan yang biru tadi itu harganya Rp4.000 ya teman-teman, kayak gitu. Sebenarnya kalau mau beli filter itu juga bisa, itu harganya 30 ribuan. Terus akuarium di sana kan juga macam-macam ukurannya, ada yang 1 liter, 4 liter, ada yang lebih gede lagi. Nah kebetulan punya temanku itu di ukuran 4